Halo para pembaca sekalian, perkenalkan saya A. Setiowibowo. Saya penulis buku Ataraksia, Bahagia Menurut Stoikisme. Buku yang hasil permenungan lama ketika saya kuliah dulu di Prancis, ya, di Paris, di Sorbonne. Lalu tahun 2019 saya terbitkan karena memang saat itu sedang sangat tren, ya, di mana-mana orang berbicara mengenai stoikisme. Mungkin kalau teman-teman menyadari soal isu mental health, soal banyak orang baper, banyak generasi muda yang sulit menerima diri, saya kira buku Ataraksia ini bisa membantu kalian untuk refleksi. Apa sih arti Ataraksia? Itu bahasa Yunani, ya, yang artinya dalam bahasa Inggris without troubles, tanpa masalah. Jadi ketika kita berada dalam situasi di mana kita punya masalah tetapi bisa menganggapnya tidak masalah, kita berada dalam kondisi without troubles, kita tenang, itulah Ataraksia. Gampangnya, kalau kita mendengar timnas kalah lagi, ya, U23 kalah lagi, ya pasti spontan biasanya kita kecewa, ya. Atau mungkin ada yang diputus pacar, marah, pahit, ya, atau merasa baper. Atau sebaliknya, tiba-tiba konten yang Anda buat menjadi viral, lalu semua orang tiba-tiba nge-tag Anda. Wah, lalu Anda menjadi besar kepala, menjadi bangga nggak kira-kira, begitu, ya. Nah, Ataraksia itu membantu kita untuk bisa menyikapi, ya, masalah-masalah seperti itu, ya. Jadi ada satu yang saya kutip di buku ini, pernyataan yang sangat menarik, ya. It is not what happens to you, but how you react to it that matters. Jadi bukan apa yang terjadi pada kamu, tetapi bagaimana kamu mereaksinya. Itu yang penting. Jadi seringkali kan kita ini kan tidak bisa membedakan antara peristiwa, misalnya timnas kalah, diputus pacar, ya, atau konten Anda menjadi viral. Seringkali kita tidak bisa membedakan antara satu sisi peristiwa dan reaksi saya atas peristiwa itu. Nah, buku Ataraksia ini, atau filsafat stoikisme, ya, stoicism dalam bahasa Inggris, itu menolong kita untuk membedakan mana peristiwa, mana reaksi saya. Dan kalau kita bisa mereaksinya dengan tepat, maka kita tidak akan berlarut-larut besar kepala, atau berlarut-larut marah, atau berlarut-larut baper, ya, karena peristiwa-peristiwa itu. Stoikisme adalah filsafat yang sangat terkenal dengan istilah askesis, exercise, praktek. Jadi berfilsafat itu adalah praktek, latihan. Sama seperti kalau misalnya saya mau ikut Borobudur Marathon, ya, Borobudur Marathon nanti November. Nah, maka saya sekarang sejak Januari saya sudah latihan sedikit-sedikit, ya, latihan lari 5 kilo, latihan 10 kilo, ya. Supaya apa? Supaya otot saya kuat. Nah, demikian juga dengan filsafat. Bagaimana kita bisa memilah antara peristiwa dan reaksi saya atas peristiwa, itu kita harus praktek. Caranya gimana? Nah, sudah saya uraikan di sini, ya, pemikiran dari Epictetus, ya. Misalnya dia mengatakan begini, dalam segala hal pilahlah mana yang tergantung padaku dan mana yang tidak tergantung padaku. Jadi stoik, ya, hanya mengajarkan itu saja. Tapi lalu masalahnya adalah bagaimana kita mempraktekkan. Jadi misalnya yang tergantung pada saya adalah hasratku, keinginanku, penolakanku, penilaianku, ya. Atau kadang-kadang disingkat dengan istilah jiwa. Yang tergantung pada saya adalah jiwa saya. Yang tidak tergantung pada saya, stoikisme mengajarkan tubuh saya tidak tergantung pada saya, harta saya, relasi saya, peristiwa-peristiwa seperti sepak bola, jatuh cinta, viral, ya,
hal-hal yang semuanya itu kalau tubuh aja di luar tidak tergantung pada saya, apalagi hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita bisa memilah itu, membedakan itu, maka lalu kita bisa melatih misalnya timnas kalah. Tergantung padaku atau tidak tergantung padaku? Ya tidak tergantung padaku kan. Timnas kan timnas. Yang main kan timnas, bukan saya, begitu kan. Menang kalah itu kan mereka yang main. Yang tergantung padaku apa? Reaksiku terhadap kekalahan atau kemenangan timnas. Itu yang bisa saya kontrol. Diputus pacar. Pacar itu tergantung padamu apa enggak? Ya, namanya juga pacar, manusia. Dia kan punya kebebasan sendiri, jadi dia tidak tergantung pada saya. Yang tergantung pada saya adalah bagaimana saya mereaksi ketika saya diputus itu. Apakah saya mau baper, saya mau marah, mau pahit gitu ya. Dan karena baper, marah, pahit lalu kemudian bisa macam-macam ya, konsekuensinya jadi aneh-aneh ya. Ataukah kemudian saya menyikapi bahwa oke, ini memang di luar, ini bukan ini tidak tergantung pada saya ya. Ya sudah, toh nanti relasi baru bisa dibuat ya, tidak masalah begitu ya. Jadi stoikisme akan mengajak kita untuk melatih yang namanya representasi ya. Jadi kalau saya diputus pacar itu, kenapa saya marah? Karena saya merepresentasikan bahwa diputus pacar itu rasanya saya tidak berharga, saya rasanya terbuang ya, tidak berguna ya. Itu kan representasi kamu. Itu kan pikiran kamu mengenai peristiwa diputus pacar itu. Apakah pacarmu memaksudkan itu? Belum tentu. Apakah dengan diputus pacar itu artinya kamu orang tidak berharga? Belum tentu. Barangkali ada faktor-faktor lain, karena orang tua lah, karena kebudayaan lah, karena agama. Kita nggak tahu ya. Tapi representasi Anda itulah yang menyiksa batin Anda. Maka stoikisme mengatakan satu, diputus pacar tidak tergantung padamu. Kedua, kamu baper itu karena representasi pikiran kamu sendiri. Maka kalau representasi itu menurut kamu tidak menguntungkan, ya buang representasi itu. Ganti dengan representasi lain. Misalnya, saya diputus pacar, oh berarti saya ditantang. Berarti saya ditantang untuk maju, ditantang untuk memperbaiki diri, atau mungkin ditantang untuk merubah hidup ya. Dan kalau Anda mengubah peristiwa diputus pacar dengan representasi begitu, lalu Anda menjadi tenang, menjadi santai. Jadi ataraksia adalah ketika kita bisa without troubles. Sekali lagi, troubles itu ada, diputus pacar misalnya ya, timnas kalah misalnya ya. Troubles itu ada, tetapi karena kita bisa membedakan bahwa troubles itu tidak tergantung pada saya, yang tergantung pada saya adalah bagaimana saya merepresentasikan troubles itu, maka lalu representasi itu yang saya olah, dan saya lalu without troubles. Itulah ataraksia. Sahabat para pembaca, di cover buku ini, bikinan dari Mbak Tita Ruby, teman saya seniman ya, gambarnya adalah pilar-pilar kokoh ya. Kalau di Athena sana dari marmer ya. Mungkin Anda juga melihat pilar-pilar rumah yang kokoh itu ya. Ini artinya stoa. Ya, jadi stoa itu adalah pilar-pilar ya, di sebuah beranda gedung ya, di mana para filsuf stoik itu berdiskusi mengenai tadi ya, misalnya soal baper, soal peristiwa ini, peristiwa itu ya. Maka filsafat ini, stoikisme, yang mengajak kita mencapai ataraksia, kebahagiaan dalam arti without troubles, ini memang akan membuat kita kokoh. Ya. Kalau exercise atau askesis dalam bahasa Yunani ya, asketik ya, exercise fisik, latihan fisik itu membuat otot-otot Anda kokoh, lalu Anda mampu berlari. Maka latihan mental yang ditawarkan oleh Stoa lewat tadi itu ya, membedakan mana yang tergantung padaku, mana yang tidak tergantung padaku ya, itu akan membuat batin kita kokoh, membuat jiwa kita kokoh, sehingga kita secara emosi juga kita lebih tenang. Saya masih ingat ketika tahun 2019 itu membaca sebuah artikel dari koran luar negeri ya, saya kaget itu. Orang-orang Silicon Valley, anak-anak muda startup ya, yang semua bikin program-program di Silicon Valley itu sedang gandrung mempraktekkan stoikisme.
Jadi misalnya musim dingin mereka berjalan kaki di luar tanpa sepatu. Terus kalau mandi, meskipun musim dingin, mereka nggak mau pakai air panas, tapi pakai air dingin. Jadi mereka melakukan ajra kontra, melakukan tindakan berkebalikan dari apa yang biasanya menyamankan. Kalau biasanya enak, makan enak, maka dikurangi. Kalau biasanya pakai sepatu supaya nyaman, maka sepatu dilepas. Itu untuk bukan melatih fisik ya, tapi melatih batin kita supaya kita mempunyai mental yang kuat, kita bisa memiliki kemampuan refleksi apa yang tergantung padaku, apa yang tidak tergantung padaku. Ada cerita juga seorang pilot angkatan laut dari Amerika Serikat yang ditangkap Vietcong pada tahun 70-an ya, disiksa, dihina luar biasa. Teman-temannya banyak yang mati atau menjadi gila, tetapi dia survive. Nah, ketika akhirnya dia bisa dibebaskan, pertukaran tahanan ya, dia diwawancari, dia ditanya, kenapa kok Anda bisa survive meskipun dihina, ya kita mengertilah siksaan-siksaan yang diberikan oleh Vietcong ya. Dia bilang, saya tetap bisa waras dan survive karena stoikisme. Maka saya menganjurkan buku ini ya untuk teman-teman para pembaca. Bila mana Anda ingin mendalami sebuah filsafat yang praktis, ya, filsafat yang memang dipraktekkan ya. Tentu memang doktrin-doktrinnya agak rumit ya, tetapi saya sudah memberikan uraian sedikit, dan di dalam buku ini saya berikan juga contoh-contoh, misalnya tentang Kaisar Marcus Aurelius ya, bagaimana dia tetap bersikap baik kepada saudaranya ya, saudara tanda kutip, saudara tirinya ya, meskipun dia dijahati ya. Dan Marcus Aurelius akan dikenal sebagai seorang kaisar Romawi yang bijaksana. Demikian, jadi silahkan membaca dan menikmati buku Ataraxia ini. Terima kasih.